Baik, akan saya ulang kembali penjelasan terkait dengan model siklus menstruasi. Jadi ini adalah gambaran ya terkait dengan rangkaian siklus menstruasi. Dimulai dari mana? Seperti penjelasan saya tadi, yaitu pada akhir siklus menstruasi kalau kita amati ya ini, pada akhir siklus menstruasi kadar hormon E dan B, estrogen dan progesteron itu akan menurun. Nah, rendahnya kadar E dan B di dalam darah akan memberikan rangsangan umpan balik secara negatif ya kepada, hipotalamus. Sehingga ini akan memberikan umpan balik secara negatif pada hipotalamus. Sehingga hipotalamus akan mensekresikan GnRH yaitu gonadotropin releasing hormone. GnRH selanjutnya akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. Ingat ya tadi FSH follicle stimulating hormone dan LH adalah luteinizing hormone. Nah, yang pertama FSH. FSH ini akan mempengaruhi target organnya adalah pada ovarium, yaitu untuk mematangkan folikel primordial menjadi folikel de Graaff atau folikel yang matang ya. Ini. Jadi folikel tidak akan bisa matur atau matang apabila kadar FSH-nya itu rendah. Folikel primordial atau yang sudah matang ya menjadi folikel de Graaff, ini selanjutnya akan mensekresikan hormon estrogen. Hormon ini akan bertahap naik kadarnya ya dalam darah sesuai dengan hari dari siklus menstruasi tadi, kadar hormon ini terus meningkat. Yang mana ini berfungsi untuk mempengaruhi endometrium. Nah, ini adalah endometrium ya, ini gambarannya mempengaruhi endometrium dalam fase proliferasi. Apa itu fase proliferasi? Yaitu fase mulainya pertumbuhan setelah selesai menstruasi. Kalau ini kan fase menstruasi ya sudah selesai. Jadi pada saat fase menstruasi dinding endometrium itu lurus semua. Ya, tinggal menyisakan lapisan basal saja. Nah, dengan adanya hormon estrogen pelan-pelan ya perlahan ini akan mulai tumbuh dinding endometriumnya. Inilah yang dinamakan dengan fase proliferasi. Sampai kapan? Sampai dengan hari ke-14. Jadi ini adalah tengah-tengah ada garis ini adalah garis 14 hari. Itu karena normalnya siklus menstruasi itu sekitar 28 hari. Jadi pas tengah-tengah ini kurang lebih terjadilah peristiwa yang namanya ovulasi. Jadi batasnya tengah. Ini ada garis tengah juga ya, sama. Ini adalah hari ke-14. Ini juga sama, hari ke-14 ya, di mana terjadi ovulasi. Baik. Nah, fase proliferasi. Kemudian kadar hormon estrogen yang meningkat atau yang tinggi, ini kan tinggi kadarnya ya. Maka ini akan memberikan rangsangan atau umpan balik yang positif kepada hipotalamus atau kita kenal sebagai positive feedback atau umpan balik positif. Nah, umpan balik positifnya apa? Yaitu mempengaruhi hipotalamus mensekresikan GnRH sehingga mempengaruhi mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan pengeluaran dari LH atau luteinizing hormone. Kadar hormon LH Anda amati yang pink ya atau warna merah muda ini awalnya kan rendah. Nah, pada sekitar hari ke-12, 13 ini kadarnya tiba-tiba mulai meningkat. Lonjakan secara tiba-tiba. Nah, Anda lihat lonjakan secara tiba-tiba dari LH ini dikenal dengan nama LH surge, tulisannya SURGE atau LH surge ya. Lonjakan yang tiba-tiba dari LH. Lonjakan yang tiba-tiba dari LH ini akan memicu pengeluaran ovum dari ovarium ya yang kita kenal sebagai ovulasi. Jadi seperti kayak ada dorongan yang mendesak tiba-tiba sehingga ovumnya ini akan keluar. Ini ovulasi. Ini sama ya. Ini gambar ovum yang keluar, ini ovulasi terjadi kurang lebih pada hari ke-14. Ini juga sama, ini ovulasi. Ya, Anda lihat ini ada selongsongnya, ini juga ada selongsongnya, ini juga ada selongsongnya. Nah, begitu selesai ovulasi, maka selongsong yang ditinggalkan ini akan bertransformasi menjadi korpus luteum. Anda perhatikan warnanya warna kuning ya, badan kuning. Ini juga sama kuning, ini juga kuning ya. Nah, ini namanya korpus luteum. Korpus luteum ini akan berfungsi untuk menghasilkan atau mensekresikan terutama hormon progesteron dan sebagian hormon estrogen ya, terutama yang paling penting adalah hormon progesteron. Sehingga kalau kita lihat, maka kadarnya awalnya progesteron di
ini ya, sebelum ovulasi itu rendah. Nah, begitu selesai ovulasi kadarnya mulai meningkat. Perhatikan warna ungu ya, ini mulai meningkat. Kadar progesteron yang meningkat ini penting untuk apa? Untuk mempengaruhi atau membuat ya kondisi endometrium yang di bawah ini yaitu dalam fase sekresi. Fase sekresi adalah fase yang paling ideal untuk proses terjadinya implantasi kehamilan ya. Seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke sini di ovulasi itu ada dua kemungkinan, ada fertilisasi pembuahan atau tidak ada fertilisasi ya. Itu, tapi kalau misalnya ada fertilisasi ya ini akan, implantasinya pada kondisi di mana endometrium dalam fase sekresi, seperti itu. Sedangkan apabila tidak ada, fertilisasi atau pembuahan, maka korpus luteum akan mulai mengisut, lihat bentuknya mengecil, ini mengecil mengecil, mengkerut seperti itu ya, menjadi korpus albikan. Korpus albikan akan menyebabkan ini tidak, eee jumlahnya menurun sehingga akan mempengaruhi endometrium dalam fase iskemi sehingga kemudian terjadilah menstruasi. Ini ya, jadi menstruasi, luruh lagi menstruasi. Seperti itu penjelasan dari model gambar ini, ya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang masing-masing siklus ya. Terima kasih.